Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna musliman lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Bunda-bunda yang dicinta Allah, untuk pertama dan utama sekali sepantasnya kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak kasih sayang dan rahmat yang Allah curahkan kepada kita, terutama nikmat yang terus diberi semangat oleh Allah untuk menanam ibadah-ibadah. Bu, di 22 Rajab ini bagaimana ibadahnya? Masih stabil atau sudah naik atau turun? Gimana akhwat? Naik, daripada tak bilang naik, bilang aja lah sikit kan gitu ya. Nah, sikit gitu ya. Alhamdulillah ya akhwatifillah, semakin hari hati kita ini semakin berdebar. Harus ada perasaan itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Jangan sampai kita sudah berada di pintu gerbang Ramadan ini masih santai-santai saja, ibu-ibu yang dicinta Allah. Selanjutnya berselawat kita kepada Nabi Muhammad SAW ya, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladzi yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur wa ila siratim mustaqim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Baik ummahat, supaya tidak memperpanjang mukadimah, hari ini saya tidak membawa buku fikih sengaja karena kita mau mengangkat momen peristiwa Isra wal Mi'raj biar naik ruh istijabah kita beribadah ya, menambah kekusukan sholat kita, mendapatkan ruh dari sirah Isra wal Mi'raj ini, bibi yang dicinta Allah. Karena pekan depan libur ya Bu Ketua. Oh iya, tanggal merah loh. Kalau ngaji tanggal merah rajin kali Bu. Iya kan? Baiklah, libur ya. Baik ummahat, Uni silakan mic-nya Uni. Silakan Ibu sebutkan satu kalimat tentang Isra wal Mi'raj. Jangan, terserahlah mau apa aja Ibu ketahui. Pokoknya jangan panjang-panjang, saya nggak mau diborong. Saya minta satu kalimat saja biar yang lainnya kebagian. Ya Uni. Isra Mi'raj, naiknya Nabi ke langit ke-7. Stop. Naiknya Nabi ke langit ke-7. Peristiwa yang sangat di luar nalar, tapi dah di luar nalar. Peristiwa Nabi mendapat perintah sholat. Perintah sholat. Nggak usah panjang-panjang, kalimat aja biar Ibu jadi ingat. Masjidil Haram. Perjalanan malam. Yang tadinya perintah sholat 50 menjadi 50 jadi 5. Bu Sri ingatnya itu ya. Pemangkasan tuh ingat banget tuh. Sholat. Terus perjuangan Rasulullah. Perjuangan Rasulullah. Ibu jangan takut yang di belakang yang sudah disebut pun sebut aja. Dia ruh. Oke. peristiwa ketika Nabi atau melihat Dilihatkan surga dan neraka. Tahun 10 menuju 11 kenabian. Terus Ibu yang nggak tahu tinggal pas aja, jangan takut. 27 Rajab. Ini berbeda pendapat di kalangan Sirah ya Bu ya. Nggak apa-apa. Palestina. Palestina, dari Masjidil Haram ke Palestina, Masjidil Aqsa.
Ternyata hanya Nabi yang sampai ke atas, Malaikat Jibril. Baik, yang hanya sampai Sidratul Muntaha hanya Rasulullah, Jibril yang sampai ke langit ke-7 ya. Insyaallah. Assalamualaikum Rasulullah. Perintah sholat. Perjalanannya malam. Nggak apa-apa yang sudah disebut-sebut aja, Bu. Menjemput sholat. Sholatnya 50 jadi malam. 50 jadi 5. Perjalanan Nabi di malam hari. Perjalanan Menjemput sholat. Masih banyak yang belum Ibu sebut. Ya, nggak apa-apa, Bu. Dia kalau ditanya guru tuh kadang-kadang blank, Bu Fer. Bu, nggak ada sakit jantung kan di sini, Bu ya? Ada jemaah kita di rumah itu kalau saya udah masuk itu, Ibu jangan ditanya-tanya, enggak Ustazah. Nanya Ibu aja langsung jantung Ibu kayak gini. Enggak, Ibu bonus. Sampai saya hafal Ibu tuh. Jadi kalau saya nanya sama teman-temannya, beliau nggak pernah saya tanya. Tinggal bilang aja Bu ya kalau sakitnya jantung. Surat Al-Isra ayat 1. Iya, surat ke-17 ya, Al-Isra ayat 1. Buruk. Oh, belum disebutkan. Barakallah. Berjumpa dengan Nabi Musa. Perjalanan di malam hari. Perjalanan di malam hari menjemput sholat. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Allah memperlihatkan sebagai tanda-tanda kebesarannya. Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesaran. Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha di atas langit ke-7 ya. Perjalanan di malam hari. Perjalanan di malam hari. Mendapatkan perintah sholat. Perintah sholat ya Bude. Benar Bude. Dari 25 Nabi kita hanya Nabi Muhammad SAW yang bisa menembus langit. Masya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya bagus ya. Udah diboreng soalnya kan Bu Wit. Bu Mawar. Pentingnya sholat dalam Islam. Betapa pentingnya sholat dalam Islam. Nggak apa-apa. Perjalanan malam. Perjalanan malam Bu Lena ya. Sholat yang tadi 50 jadi 5 waktu. Ya. Bude jadi 50 jadi 45 jadi 5 ya. Jadi langsung. Kita sholat. Kita sholat. Bonus saja deh. Baru nyampe ya. Dada Rasulullah dibelak oleh malaikat Jibril. Oke. Masya Allah. Menjemput perintah sholat. Sholat fardu. Perjalanan 1 malam. Perjalanan 1 malam. Tujuan Isra Mi'raj diberikan Allah untuk menghibur Nabi Muhammad. Menghibur Nabi Muhammad. Stop Bu Yul. Menjadi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik. Setiap tahun Bu kita memperingatinya, tapi Ibu selalu menyebutnya yang umum-umum. Ya kan? Jangan marah nih. Yang khusus-khususnya itu yang mau kita gali karena terdapat ruh di situ Ibu cinta Allah. Baik. Ya, saya coba kembali ya Bu ya. Supaya ada ruhnya Ibu cinta Allah. Berbicara tentang Isra wal Mi'raj. Umur berapa Rasulullah peristiwa Isra wal Mi'raj? Bu Yudi dari materi ini dari saya. 50 menuju 51. Berarti Ibu terbenak di dalam sirah ini Rasulullah sholat sempurna 5 kali sehari semalam itu usia berapa? Nah, catat tuh Bu. Jangan-jangan selama ini kita bilang 25 tahun Rasulullah itu udah 5 kali sholatnya. Enggak. Hanya dulu pagi, petang, sholatnya ya Bu sempurna 5 kali itu ketika usia Rasulullah 50 menuju 51.
Dan kenapa peristiwa Isra wal Mi'raj ini terjadi? Itu tadi yang dibilang Bu Yul, Bu. Karena ini hadiah, hiburan yang diberikan oleh Allah kepada sang kekasihnya. Masya Allah ya, enak banget Rasulullah sedih yang menghibur Allah. Bukti cinta ya, Iya, cinta Allah. Jadi dikasih Rasulullah sedang sedih-sedihnya, Bu Novi sedang galau-galaunya. Masya Allah, yang menghiburnya Allah. Bu, kalau kita banyak masalah, kalau kita banyak ujian, yang menghibur kita siapa? Hebat kali kalau ibu bisa menghibur diri ibu sendiri kalau ibu lagi punya ujian, kalau lagi punya masalah. Ya, Masya Allah Bu ya. Makanya kita harus iri dengan Rasulullah yang menjadi kekasih Allah. Ketika beliau sedih, yang menghiburnya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kenapa Rasulullah sedih? Karena di dalam sirah dicatat ada namanya Sanatul Hazan. Tahun kesedihannya Rasulullah itu terjadi pada tahun 10 kenabian. Berarti ketika Rasulullah usianya 50 tahun ya, Bu. Ya. Kenapa Rasulullah sedih di tahun ini dikatakan tahun kesedihan? Karena 2 orang pembackup dakwah Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka, Bu? Siti Khadijah dan berbeda pendapat di kalangan ulama Sakhofah. Abu Thalib. Ini menandakan teman-teman akhwati fillah, Rasulullah basyariah. Jadi kita nggak bisa bilang iyalah Rasulullah nabi mah. Makanya cerita ini ada supaya kita belajar. Rasulullah juga pernah sedih, Rasulullah juga pernah down. Rasulullah manusia biasa, punya perasaan. Meninggal Siti Khadijah. Kita dapat ruh lagi nih dari cerita Siti Khadijah nih. Kenapa Rasulullah sedih dengan kepergian Siti Khadijah nih? Ummahati fillah. Terbayangkan bagaimana perjuangan Siti Khadijah membela dakwah Allah. Seorang bangsawan, seorang wanita yang semua penduduk kota Mekah ya menyukainya. Apalagi tuh punya power, pedagang yang kaya. Tapi Siti Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah, dia berikan semua hartanya kepada Rasulullah. Karena engkau sudah menikah dengan aku ya Rasulullah, maka aku berikan semua harta ini kepadamu. Jalankanlah. Aku percaya dan amanah kepadamu ya Rasulullah. Dia lepaskan ya Bu karirnya dan ingin menjadi istri yang solihah untuk suaminya. Dia berikan kepada suaminya. Insya Allah kita minjam duit aja sedikit suami kita, Bu. Gimana, Bu? Tagihnya sampai macam-macam. Khadijah nih, belajar kita dari Khadijah. Semuanya, Bu, dikasih. Sampai sekarang pun masih sebut-sebut. Abi ingat aja deh kalau nggak nikah sama Umi, nggak kayak gini kehidupan kita. Ingat Bang, saya membantu Abang di dalam mencari nafkah. Khadijah semua hartanya, Bu, dia berikan kepada Rasulullah. Ya. Gimana Rasulullah nggak sedih dengan kepergian istri yang tercintanya? Nggak hanya di situ akhlaknya Khadijah. Kenapa Rasulullah sedihnya lama? Karena dia adalah seorang istri yang membackup suami ketika suaminya punya masalah. Dialah yang memberikan semangat kepada Rasulullah. Masih ingat peristiwa pertama kali turunnya
wahyu pertama di gua apa, Bu? Kan Rasulullah panik, ya kan? Panik, pulang ke rumah nggak tahu mau bilang apa. Ya Khadijah, zammiluni, 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 kata Rasulullah kan. Ya Khadijah, selimuti aku, selimuti aku, ada apa ini, ada apa ini. Kita kalau suami kita panik, kira-kira ibu ngapain? Makin panik mah, ya kan, Bu? Kalau suami kita curhat dengan masalah pekerjaannya, jawaban kita nggak mendidik, selalu memojokkan suami kita. Itu masuk saya pribadi. Itulah bang, udah dikasih tahu abang kayak gitu juga. Sekarang abang tahu kan kayak gini jadinya. Tapi lihat situ Khadijah, ya Rasulullah, tenang ya Rasulullah, anta habibillah, kamu tuh kekasih Allah, nggak mungkin Allah zolim terhadapmu, kata Rasul. Kata Siti Khadijah. Sampai dia pergi ke rumah Warokah bin Nawfal kan, bertanya tentang apa ini. Assalamualaikum ya Rasulullah. Siapa yang nggak sedih punya istri kayak gitu meninggal, Bu? Ditambah lagi Siti Khadijah ini, kalau kita baca sirahnya, ibu salah satu dijamin oleh Allah untuk masuk surga karena suaranya tidak pernah menyamai suara Rasulullah. Kayak mana lembutnya. Dan saya pun membaca sirah itu, ya, wanita Arab itu dia nggak lembut. Kalau kita lihat karakternya, Bu, gitu ya. Suaranya juga besar-besar, Bu, orang Arab, Bu, kalau ngomong. Tapi ketika dengan suaminya, gitu, dia bisa lembut. Kenapa, Bu? Kita nih nggak lulus bidang cinta Allah. Gimana Rasulullah nggak sedih? Teman curhat, teman membackup dakwah, iya kan? Yang lebih sangat luar biasa lagi bagaimana pengorbanan Siti Khadijah. Ibu ingat ketika pemboikotan Rasulullah, Rasulullah sampai bilang sama Siti Khadijah, ya Khadijah, karena kan diboikot itu sulit, dizolimi dengan penduduk Mekah, gitu kan? Ya Khadijah, pasti kau menyesal menikah denganku ya Khadijah, kata Rasulullah. Yang dulu engkau wanita saudagar yang kaya, bangsawan, semua menghormatimu. Tapi ketika engkau menikah denganku, tak ada satupun yang menghormatimu, dan semua hartamu sudah habis kugunakan untuk dakwah Allah oleh Khadijah. Masya Allah, Bu. Jawabannya luar biasa yang dijawab oleh Siti Khadijah. Apa kata Siti Khadijah? Ya Rasulullah, aku bahagia menjadi istrimu. Mendapat istri seorang, menjadi istri seorang nabi, seorang kekasih Allah. Aku bangga ya Rasulullah. Sampai kayak gitu, Bu, Siti Khadijah. Bahkan apa kata Siti Khadijah kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, semuanya sudah habis. Tapi ya Rasulullah, jikalau nanti aku sudah meninggal dunia, kalau kau hendak berdakwah ke negeri seberang tak ada kendaraan, kau gali kuburku. Pernah dengar nggak sirahnya, Bu? Kau kumpulkan tulang belulangku, kau jadikan itu sebagai jembatan untuk menuju dakwah Allah. Coba bayangkan, Bu. Bukan hanya itu, bagaimana perjalanan Siti Khadijah, seorang wanita cantik, wanita kaya, bangsawan. Di akhir kehidupannya dan kematiannya dia tidak memiliki apa-apa. Bahkan kain kafan pun nggak ada, Bu. Sehingga dia bilang sama Siti Fatimah, masih ingat sirahnya? Ya Fatimah, bilang sama Abi, aku menginginkan sorbannya untuk kain kafanku. Saking nggak ada apa-apa lagi gitu, sehingga malaikat Jibril mendengar, ya, mendengar perkataan Siti Khadijah. Sehingga apa kata malaikat Jibril kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, kami akan kirimkan kain kafan Siti Khadijah dari surga. Masya Allah, seorang wanita yang kain kafannya dikirim dari surga. Karena dia bilang sama Fatimah, bilang sama Abi, aku menginginkan sorbannya untuk
kain kafanku. Bayangkan Wahab, pantas ya Rasulullah down dengan meninggalnya Siti Khadijah, istri yang seperti itu. Coba kita semoga bisa berdoa kepada Allah. Yang kita takutkan suami kita kalau kita udah meninggal, sedihnya sebentar aja Bu, ingat kita pun enggak lagi. Saking banyaknya dosa-dosa, akhlak kita yang nggak baik yang kita perlihatkan kepada suami kita, sehingga dia tidak mengingat kita. Ya teman-teman, maka kalau berbicara masalah perempuan, pernah dengar kan hadisnya? Mencari perempuan yang sempurna di muka bumi ini nggak ada, kecuali 4 orang. Tapi kalau laki-laki soleh yang sempurna di dunia ini banyak. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, benar gak? Kalau perempuan, kata Rasulullah, wanita yang sempurna di muka bumi ini hanya 4 orang saja, Bu. Yang pertama, Siti Khadijah. Yang kedua, Maryam binti Imran. Yang ketiga, Siti Asiyah. Yang keempat, Fatimah Az-Zahra. Aisyah aja nggak masuk, apalagi kita. Aisyah nggak masuk gitu. Ya, Assalamualaikum ya Rasulullah. Gimana nggak sedih, Bu? Pembackup dakwah terbesar pergi. Kenapa Bu Novi? Kita di mana? Kerak-keraknya insya Allah, Bu. Nah. Siti Asiyah, bukan Aisyah ya, hati-hati. Asiyah, istri Fir'aun. Ini hadis. Makanya bilang sama suami kita, biar suami kita memahami karakter kita, Bu. Saya abinya kalau saya itu lagi error gitu, anak-anak misalnya tuh kecil hati dengan saya, abinya selalu bilang, Muslim, abi kan udah bilang, perempuan ini yang sempurna di muka bumi hanya 4 saja. Kita banyak bersabar dengan perempuan, kata abinya, Bu. Dalam hati saya pun sabar sama kalian. Kan gitu kan? Tapi dia begitulah, kita tuh mercak-mercak emosi gitu kan, suka marah gitu. Ibadahnya dan sebagainya sempurna lah, 4 ini lah. Ya kita ulang, Bu. Siti Khadijah, Maryam binti Imran, habis tuh Siti Asiyah, satu lagi Bu Novi, kalau bisa ini nanti kita jadikan tugas, baca sirahnya. Kenapa mereka ini bisa dikatakan wanita yang paling sempurna di muka bumi ini? Ya, ketika kita tahu sirahnya tuh, supaya bisa jadi pelajaran ya. Dibagi saja 4 itu, Bu, presentasi, biar kita dapat bro. Ya. Oke, kenapa, Bu? Apa, Bu? Mic-nya, tolong mic-nya. Kemarin kalau kita tidak suka sama tetangga atau orang yang kita ketemu, ada yang kita ucapkan. Ya. Maksudnya bagaimana kalau kita menghadapi suami yang lagi tantrum atau lagi emosi atau marah? Sama Maksudnya. Iya, tapi Bunda nggak bisa bilang dengan Bapak, Auzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim ya, gitu. Jangan. Dalam hati aja. Astagfirullahaladzim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Supaya ibu nggak terbakar. Kan biasanya kalau suami kita marah, api kita kan juga membakar juga. Minimal itu Bude. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Nanti kalau Bapak protes, ngapa komit Mama? Itu benar tuh, Bu. Naik dengan surat Mu'awwizatain.
Kalau Pak D marahnya lama-lama, udah setengah jam gitu, 15 menit nggak diam-diam, baca lagi Mu'awwidzatain, surah An-Nas dan Al-Falaq. Oke ya. Ini yang pertama Bu, gimana nggak sedih ya Rasulullah. Nanti kita kaji sirah ini dengan detail ya, biar Ibu ada ruhnya. Silakan aja nanti dibagi tugasnya ya pada pengurus lah ya. Yang kedua, Abu Thalib. Kita tahu siapa Abu Thalib ini, pemuka Quraisy. Tapi kalau kita baca sirahnya, Abu Thalib ini sebenarnya pamannya Rasulullah yang paling miskin. Cuman mereka kan keturunannya itu kan keturunan bangsawan ya, keturunan memang yang hebat di kota Makkah saat itu. Ya, bayangkan Bu, ya pamannya banyak Rasulullah kan, yang mau ya memelihara Rasulullah hanya Abu Thalib. Coba bayangkan, berat ujian Rasulullah ini bunda. Kekasih Allah berat sekali. Dari kecil sampai beliau meninggal dunia, hidupnya dipenuhi dengan ujian ya beliau. Kemudian Abu Thalib ini pemuka Quraisy, pasang badan kan, jadi bodyguardnya Rasulullah. Apa kata Abu Thalib kepada penduduk Mekah? Selama masih ada aku, tidak ada kalian yang bisa menghalangi Muhammad untuk berdakwah. Sehingga ketika itu penduduk Mekah itu kalau misalnya nggak suka sama Rasulullah, main belakang aja, Muhammad gitu. Kenapa? Karena ada Abu Thalib ya. Tapi ketika Abu Thalib meninggal dunia, benar-benar dicinta Allah, mulailah penduduk kota Mekah semena-mena terhadap Rasulullah, menzalimi Rasulullah ya, mencaci Rasulullah, memaki Rasulullah ya. Karena dakwahnya sudah tidak ada. Dan yang membuat Rasulullah bersedih dengan kepergian Abu Thalib ini apa Bu? Karena paman yang beliau cintai, yang selalu membackup dakwah beliau, ternyata tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, meninggal dalam keadaan musyrik. Inilah ayat Allah yang mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kita tuh nggak bisa memberikan hidayah meskipun dengan orang yang kita cintai. Apalah kurangnya Rasulullah? Sudah banyak doa ikhtiar supaya pamannya muslim. Walakinna Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Ini ayat yang untuk menguatkan kita Bu. Kenapa saya punya suami kayak gini? Kita cuma bisa ikhtiar. Kenapa adik-beradik saya kayak gini? Kenapa anak saya kayak gini? Ya, kita hanya bisa ikhtiar, berdoa, mengantarkan mereka mendapatkan hidayah. Tapi yang memberikan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana nggak sedih Bu? Sekarang Rasulullah dakwahnya semakin tidak kuat. Sekian lama, ada sirah yang mengatakan 6 bulan Rasulullah itu down. Kemudian Rasulullah ingin bangkit kembali. Kata para sahabat, ya Rasulullah, nggak mungkin engkau kayak gini terus. Bagaimana umatmu, bagaimana agama Allah kalau engkau selalu bersedih-sedih? Maka Rasulullah bangkit dan bilang kepada para sahabat, aku mau coba berdakwah ke kota Taif. Karena Taif itu banyak saudaranya ibunya Rasulullah kan. Semoga dengan aku ke Taif ini diterima dakwahku. Pergilah Rasulullah SAW ke kota Taif. Ibu yang umroh pernah ke Taif nggak? Ngeri-ngeri sedap. Kalau masuk Taif tuh senang, ada greget gitu ya. Ini dulu yang menyakiti kota yang menyakiti Rasulullah. Padahal kan penduduknya nggak gitu lagi Bu. Ternyata sampai situ gimana? Tidak diterima. Rasulullah dilempar batu, dicaci, dimaki. Keluarga sendiri coba.
Gimana nggak sedih, Bu? Makanya dakwah dengan keluarga itu lebih berat. Ibu harus tahu itu. Ketika kita sudah mulai ya ngaji, kita sudah mulai berilmu, itu tantangan dakwah terberat itu di keluarga sendiri. Makanya kita harus kuat. Lihat Rasulullah ya, pulang ke kota Mekah dalam hampa dan sedih. Kalau bahasa kasar kita tuh udah jatuh tertimpa tangga. Khadijah meninggal, Abu Thalib meninggal, penduduk Taif tidak menerima Rasulullah. Coba bayangkan, karena beliau adalah kekasih Allah, orang nggak mau lama-lama kekasihnya sedih. Makanya peristiwa Isra wal Mi'raj ini ya hiburan untuk Rasulullah, melihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, memberikan semangat kembali di dalam berdakwah. Maka ketika itu ibu-ibu yang dicinta Allah, pada satu malam, suatu hari, ketika itu Rasulullah menginap ke rumah sepupunya yang bernama Ummu Hani. Pernah dengar ya? Kan Ummu Hani ini yang pertama kali mendengar cerita Isra wal Mi'rajnya Rasulullah. Ya, ini sepupunya ya, ibu-ibu yang dicinta Allah. Nah, kemudian ketika nginap di rumah Ummu Hani, malam-malam Rasulullah ke Masjidil Haram, ya, untuk ngapain? Untuk ibadah. Ibadah. Kalau waktu itu sholatnya belum waktu ya, Bu? Untuk ibadah, ya, ibu-ibu yang dicinta Allah. Setelah itu, disitulah malaikat Jibril datang, ya. Malaikat Jibril datang. Silakan dulu buka surah An-Najm. Kalau Al-Isra udah biasa. Yuk kita buka dulu surah Al-Isra-nya 1 sampai 2-nya. Kemudian surah An-Najm-nya 13 sampai 18. Nah, ini buktinya malaikat Jibril, Sidratul Muntaha, ya. An-Najm itu surat kelima 3 kalau nggak salah. Benar ya? Baca dulu Al-Isra-nya, Bu. 1 dan 2. Kita mau baca dulu, silakan. Oke. Bismillah. Sudah, Bu? Maha suci. Oke. Siapa yang mau baca? Gimana ya? Iya, terjemahnya aja, Bu. Ini silakan. 13 sampai 18, Bu Sri. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha melihat. Ya, situ aja lah. 2 ayatnya nggak nyambung kan? Barakna haulahu linurihi min ayatina. Sudah tadi ya? Tanda-tanda kebesaran kami kan? Nah, An-Najm ayat 13 sampai 18. Oke, bisa ketemu? Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang mengikutinya. Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Masya Allah, gitu ya. Jadi nggak cukup dengan surah Al-Isra ya, Bu. Peristiwa-peristiwa sejarah naiknya itu kan ada dalam surah An-Najm ayat 13. Sudah, Bu? Oke, sekarang yang Al-Isra. Kenapa bunyinya Subhanalladzi? Dibuka dengan kalimat tasbih. Maha suci Allah. Allah mentakkid di sini. Memang kejadian ini nggak bisa dimasukkan dalam akal pikiran kalian. Makanya suruh tasbih, memuji kebesaran
Allah, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dengan ruh dan jasad. Kita harus percaya nih Bu. Kalau dengan ruh aja mungkin kita percaya, dengan jasadnya ini kita yang agak tak bisa dimasukkan akal. Jasad ikut gitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya 1.400 km, ditempuh dengan satu malam, yang orang ketika itu tidak ada kendaraan itu ketika itu yang ada cuman onta. Kalau onta segar saja, onta segar tahu kok, yang sehat itu menempuhnya 3 bulan. Rasulullah menempuhnya 1 hari karena pakai buruk, kecepatan cahaya. Tak mudah menyampaikan risalah ini pas sampai ke bumi Bu. Mana cahayanya, mana buruknya, kan nggak nampak. Ya umat, makanya dibuka dengan tasbih. Maha Suci Allah, kebesaran Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami. Ini tahu nggak sebab nuzul nih? Barakna haulahu linuriyahu. Itu karena ada orang kafir Quraisy kan, Abu Jahal dan pada teman-temannya kan, kalau kau sampai Masjidil Aqsa, berapa jendela Masjidil Aqsa? Barakna haulahu linuriyahu. Langsung digambarkan oleh Allah berapa jendela, tiang-tiang Masjidil Aqsa. Dijawab oleh Rasulullah, benar lagi jawabannya. Seharusnya kita kan percaya nak, memang iya ternyata nyepain gitu kan, benar jawabannya. Tapi itulah akidah ya, semakin tak percaya, gila loh, majnun, kahin. Rasulullah dicaci maki oleh kafir Quraisy penduduk Mekah, ibu yang dicinta Allah. Barakna haulahu, untuk dilihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Itu juga di sini ayat ini, barakna haulahu linuriyahu min ayatina, itu diperlihatkan surga dan neraka oleh Allah kepada Rasulullah, sehingga itu menjadi bahan dakwah Rasulullah berikutnya ketika sampai ke bumi. Nah, ya, ummahati fillah. Jadi benar ketika di Masjidil Haram, ya kita kalau baca buku sirah tuh nggak bisa sama Bu, tergantung riwayat ya. Nah, kalau susah contohnya kayak gini, saya ngambil buku Duraqil Maktum, ditambah lagi dengan apa namanya itu buku Mute. Ingat nggak buku Mute? Siapa yang punya Mute dulu? Baru-baru keluar itu yang harganya sekian juta. Muhammad Teladanku, kemudian dia ada sirah sahabat bukunya Bu, ada masalah-masalah buku sains. Itu ya, ibu bercinta Allah. Nah di situ tuh luar biasa lengkap diceritakan. Jadi umahat, memang Rasulullah dibersihkan oleh malaikat Jibril lagi dadanya karena ingin memberikan hikmah dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, tapi nggak boleh juga banyak pertanyaan. Jelaslah Rasulullah itu hatinya bersih, dibedah terus kok, dikeluarkan yang nggak baiknya. Kalau kita yang mengeluarkan nggak baiknya siapa Bu? Diri sendiri. Nah, kalau Rasulullah diberikan, dibersihkan, dikasih hikmah, masya Allah ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nah, sudah umat. Nah, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu namanya Isra. Nah, Isra wal Mi'raj.
naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, ketika Rasulullah berada di Masjidil Aqsa sebelum naik Mi'raj, Rasulullah mengimami para nabi. Kita dengar nggak? Masya Allah, khatimul anbiya al mursalin, pemimpin para nabi, nabi paling akhir, apa? Sebelumnya dia tidak tahu kan? Iya. Jadi pas malaikat yang itu. Iya. Ya, jadi akhwat ya. Ya, jadi teman-teman kalau bisa 3 tempat ini kita jelajahi ya. Masjidil Haram kita sudah, Masjidil Aqsa kita mau Masjidil Haram sudah, Masjid Nabawi sudah, kita ke Aqsa lagi. Amin ya robbal. Nah, nabung sama-sama Sakofah jalannya ke Aqsa. Amin ya robbal alamin. Saya kalau ke Aqsa ikut nabung. Ya, ayo ke Aqsa. Atau orang travel nanti yang ngurusin kita, Bu. Yang ngeri-ngeri sedapnya tuh visanya ya. Tapi pakainya visa Israel. Nah, insya Allah. Bisa nggak Bu Novi? Diuruskan. Yuk berangkat yuk. Yuk, kita nabung. Saya akson daftar saya. Bu Novi, ya, yuk. Ya Bu, cari-cari Bu ya, berapa biayanya? Allah ya. Ya, Ya, kita langsung langsung nggak umroh. nggak usah umroh tambah lagi biayanya Bu. Susah. Harus kita betul-betul ke sana. Cuman masuknya tuh apa Bu Novi, nasib-nasiban. Dia biasanya visa-visa usia 40 tahun ke atas tuh boleh tuh Bu sholat. Ya. Nah, yang muda-muda tuh nggak dikasih masuk. Kayak gitu, banyak kayak gitu mah. Kemarin ibu jemaah kita pergi tuh yang di Harapan Raya, saya dengan suami bisa masuk, anak adik sebujang saya nggak dikasih masuk. Bu Agus, orang nggak percaya Bu Agus 60 tahun tuh udah umurnya ada Bu. 30 ya. Bisa banget Bude, semua kita cita-cita menabung. Saya ngasih semangat aja, entah kapan-kapan kita berangkat. Pokoknya niat-niat dulu. Kita tanya sama orang travel, nih ya berapa bayarnya? Nabung kita sama-sama. Asal. Mandiri visa Bu Lena. Kita bisa aja kan? Oh gitu Bu. Nggak usah lah, susah karena banyak ininya. Karena kita nanti yang kalau misalnya berangkat kita yang bawa orang Kristen. Jadi dia kan memang di sana. Iya, banyaknya kayak gitu kemarin. Perginya pakai pendeta gitu. Dan kita nggak bisa. Israel kan Pak. Allahu Akbar, Bismillah berangkat. Kok aminnya nggak yakin ya Bu? Saya punya cita-cita nih sebelum meninggal, sebelum akhir hayat kita sampaikan ke Aqsa, insya Allah. Ya, coba di Masjidil Haram berapa pahala kita sholat Bu? 100.000. Nah, tapi di Masjidil Haram tuh yang banyak malas. Masjid Nabawi 1.000. Masjidil Aqsa 500. 3 masjid inilah Bu ya, yang dapat sholatnya berlipat-lipat ganda. Bismillah, ini niat baik loh, Allah catat. Insya Allah kurangi beli-beli hal yang tidak bermanfaat sehingga kita bisa menabung untuk ke Al-Quds, insya Allah. Ya. Bu Novi, saya serius loh. Iya, saya juga. Uni, tanya lah nih, berapa nih? Bawa suami lagi kita Ustaz ya. Bawa suami, cukup ikut dong. Karena suami saya juga boleh ikut. Ya nggak apa-apa, Bapak jadi mutawifnya. Payah tuh mahrumnya ya. Nggak usah lama-lama, pergi seminggu aja. Iya, memang nanti kita baru. Coba Bu. Oke. Ya Ibu Cinta Allah. Kemudian, nah, sudah mengimami ya. Naik ke Sidratul Muntaha. Disinilah Ibu
Allah memperlihatkan penduduk-penduduk surga dan neraka, digambarkan ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak bisa gaji ini hari ini. Sengaja kalau ngaji itu digantung biar datang lagi. Boleh dicatat, boleh ya. Oke, ini jadi PR bagi saya, Bu. Yang 8 golongan ini nggak saya ceritakan sekarang. Kita bahas dulu Rasulullah kembali ke bumi. Ini dulu, ini biar aja nanti babnya tersendiri. Setelah kita masuk setelah libur nanti saya kaji insya Allah. Ya. Lama, Bu? Lama, Bu Novi. Bisa Sokofah nih ngaji tiap hari kalau gitu. Ya, wahat ya. Nggak enak kalau saya sampaikan golongannya, Bu. Nggak dapat ruh, Bu, karena waktunya tinggal sedikit. Ini mau saya kaji panjang. Ya, saya gantung. Cuma ini saya gantung kok, Bu. 8 poin ya yang diperlihatkan oleh Allah tentang ya penduduk-penduduk surga dan neraka, digambarkan saja gitu. Maka ini menjadi bekal dakwah Rasulullah ketika sampai ke bumi. Silakan Ibu browsing di Google itu, walaupun nanti beda-beda. Nanti saya yang mengclosingkan dari kitab itu ya, Ar-Rahiqul Maktum yang lebih sahihnya. Dia berbeda-beda tuh nanti, Bu. Kalau Ibu baca pasti beda. Jadi sebelum kita ketemu silahkan baca biar nanti Ibu asik gitu ya, Bu. Dah, sekarang Rasulullah SAW kita selesaikan dulu ceritanya ya, simpan dulu yang 8 tuh. Nah ya, berarti setelah selesai Ibu naik Rasulullah ke Sidratul Muntaha ya, Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril hanya bilang begini, ya Rasulullah, aku cuma diizinkan Allah sampai sini. Langit ke-7. Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha, langsung bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibadah sholat ini, Ibu, ibadah yang paling tinggi karena menjemputnya ke tempat yang tinggi dengan ruh yang tinggi. Malaikat Jibril kan yang menemankan, coba bayangkan ya, ibadah sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Dah bertemu dengan para nabi, itu pun nanti berbeda, Bu. Di lapisan 1 bertemu dengan siapa, lapisan 2 itu setiap sirah berbeda. Yang penting kita percaya aja, subhanallah. Oke? Nah, cuman ketika sudah 50 diwajibkan oleh Allah kepada Rasulullah, ya yang terakhir kalau bertemu di sirah banyaknya dengan Nabi Musa. Minta skip lah ya Rasulullah, kurang lah, umatmu nggak akan mampu segitu. Tapi Rasulullah bilang apa? Aku sudah malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 45, 40, 35 sampai kepada 50 gitu. Disuruh para Rasul, minta lagi, kurangi, nggak akan mampu tuh rumahmu ya. Nah disitulah diwajibkannya sholat 5 waktu di saat usia Rasulullah 51 tahun, tahun 10 menuju 11 kenabian. Sampai ke bumi ya, Ibu bani cinta Allah. Sampai ke bumi, Rasulullah itu sampai sebelum fajar, sebelum sholat subuh ya, kalau sirahnya. Kemudian orang yang pertama kali yang diberitahu oleh Rasulullah adalah Ummu Hani. Karena kan Rasulullah nginepnya di Ummu Hani kan. Apa kata Rasulullah kepada Ummu Hani? Ummu Hani, aku tadi malam begini begitu. Ceritakanlah ya peristiwa Isra Mi'raj itu kepada Ummu Hani. Kemudian Ummu Hani ditanya oleh Rasulullah, "Sadaqti?" Ya, "Sadaqti ya Ummu Hani? Kau membenarkan ceritaku enggak?" "Sadaqti ya Rasulullah." Ya. Tapi, ada tapinya juga nih. Kata Ummu Hani, "Jangan kau sampaikan kepada penduduk Mekah. Mereka pasti tidak akan percaya ya Rasulullah," kata Ummu Hani. Tapi apa kata Rasulullah? Aku harus sampaikan ya, pesan yang disampaikan Allah kepada aku.
Ummu Hani udah ngelarang. Ya. Tapi tetap Rasulullah SAW ya untuk menemui Abu Jahal dan kemudian diumumkan kota Mekah itu. Penduduk kota Mekah, gini kan Bu? Ya. Cerita Rasulullah bisa membuktikan apa yang dipertanyakan oleh Abu Jahal dan kawan-kawan, tetap mereka nggak percaya. Ya. Sahabat Nabi pun nggak percaya. Memang berat Bu. Mungkin kita saat itu kalau berada di zaman Rasulullah pun nggak percaya juga. Kejadian Isra Mi'raj ini dengan luar biasa. Waktu itu Abu Bakar nggak ada. Abu Bakar kemana? Ke kebun. Ya, dia ke kebun kurmanya. Waktu itu tidak ada Abu Bakar. Tapi ketika sudah dipanggil oleh ada penduduk Mekah, Abu Bakar, dia tuh orang ribut, gitu kan? Maka Abu Bakar datang. Ini satu pun nggak percaya, nggak ada yang percaya Bu. Sahabat Rasulullah pun nggak percaya. Bayangkan. Bagaimana pentingnya persahabatan sejati. Berat ini. Udah bunyi alarm Ibu kan? Ya, Abu Bakar ya. Sehingga ada apa ini? Baru Abu Bakar tanya, ada apa? Ini loh sahabatmu. Diceritakan oleh Abu Jahal. Begini. Kamu percaya nggak? Kata Abu Bakar, sadaqtu. Berat kali kalimat itu Bu. Sadaqtu sampai 3 kali. Aku membenarkan. Kata Khalid. Sadaqtu. Sahabat pada memandang Abu Bakar. Benarkan. Apapun yang dibilang oleh Rasulullah, aku percaya. Di saat gentingnya, di saat kita tidak dihargai, di saat kita dicaci maki, coba bayangkan bagaimana hati Rasulullah. Sahabat kita pun nggak percaya dengan kita. Tapi Abu Bakar yang menetralkan peristiwa itu, ibu yang dicinta Allah. Apapun yang dibilang oleh Rasulullah, sadaqtu. Itu loh menjadi tenang. Sekian lama tuh Abu Bakar nggak di situ, Rasulullah dicaci, dimaki oleh kafir Quraisy. Sahabat cuma bisa diam. Makanya Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq. Pernah nggak sih Bu punya sahabat kayak gini? Biasanya kalau kita agak-agak sedikit paling sahabatnya lari dari kita. Percaya. Luar biasa ya. Coba kalau Abu Bakar nggak datang, ya. Berapa lama Rasulullah sedih, berapa lama Rasulullah dicaci, dimaki, tidak dipercayai. Memang berat banget. Ya, makanya dikasih tasbih di awal. Kita pun dia nggak percaya, saya pun juga berat ini. Tapi Allah tumbuhkan keimanannya, Allah tumbuhkan keimanan. Nah, wallahualam bishawab. Ini dulu Mahat. Ya, sebenarnya banyak hikmah ya yang kita dapatkan di peristiwa Isra Mi'raj ini. Yang pertama tuh kita harus percaya kemungkinan keajaiban yang Allah berikan kepada kita. Di dalam kehidupan Ibu pernah rasain nggak sih? Percaya ya dengan kemungkinan keajaiban dan kekuatan Allah. Maka berusahalah dengan keras dalam melakukan hal-hal yang terbaik. Oh nggak mungkin nih, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah Bu. Kun fayakun. Jadi kita jangan down ketika kita punya masalah besar. Oh, kita berusaha keras aja dan berikan yang terbaik. Pasti Allah akan kasih keajaiban yang nggak bisa diterima oleh akal manusia. Yang kedua, inna ma'al usri yusra. Apa artinya Bu? Dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ya, Ibu ini cinta Allah. Bagaimana Rasulullah
sedih tadi lama-lama kan, kesulitan, dikasih hiburan, ada kemudahan, semangat lagi ya, ibu-ibu yang cinta Allah. Rasulullah waktu di kota Taif itu kan nggak Bu, ketika disakiti Rasulullah berdoanya doa baik nggak? Sampai malaikat bilang kan, kita mintakan azab penduduk Taif ini kepada Allah. Rasulullah jawab apa? Jangan. Ya, jikalau mereka tidak menerima dakwahku, semoga anak cucunya nanti ada yang menerima dakwahku. Ya Allah, assalamualaikum ya Rasulullah. Malaikat loh udah nawarin, kita doain dia minta sama Allah ya Rasulullah. Kita kalau malaikat yang udah gas malaikat, awak yang dizolimi, gitu kan Bu? Inilah akhlak ya Rasulullah. Nggak doakan yang nggak baik, malaikat nawarin, kita nggak ditawarin malaikat, kadang-kadang berdoa yang nggak baik untuk orang. Coba bayangkan Bu. Yang keempat, persahabatan yang sejati. Abu Bakar tadi ya. Nah, kita harus ya, pentingnya persahabatan sejati. Berat ini ya, ibu-ibu cinta Allah. Banyak lagi kan Bu hikmah yang bisa kita ambil. Sampai sini dulu ya Bu ya. Allah yuwafiq. Semoga dengan peristiwa Isra Mi'raj ini bisa menambah ruh kita. Yang penting perbanyak sujud dan ruku kita kepada Allah, karena karunia yang terindah yang Allah berikan kepada kita itu ketika kita masih diberi kenikmatan di dalam ruku dan sujud kepada Allah. Allah yuwafiq. Alhamdulillah wa ta'ala minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.